Pas aku umroh itu aku umroh 2018 apa 19 ya lupa, 2018 kalau nggak salah. 19. Terus 2020 apa 2019 juga itu aku dikontak jadi brand ambassador salah satu skincare. Boleh disebutin skincare-nya? Aku tahu tuh kayaknya. Dan mereka goes to Turki. Aku diajak Kak ke Turki. Dengan Masya Allah gratis gitu. Terus aku kayak, ini cita-cita aku pengen ke luar negeri. Jadi tuh aku dapet gitu. Ke umrohnya ini aku dapet, ke Turkinya ini aku gratis. Jadi aku kayak, Masya Allah, Allah baik banget. Kayak keinginan aku tuh, jadi itu semakin, Allah tuh kayak ngeyakinin hati aku gitu loh Kak. Jadi aku tuh semakin yakin lagi. Bawa ke Allah dulu. Iya, gitu bawa ke Allah dulu. Nah, begitulah dengan haji. Kita salah satunya kita nggak tahu umur kapan, sampai kapan maksudnya. Terus kita masih muda. Terus ya udah, kataku utamain dulu haji walaupun uangnya benar-benar ngepres banget. Utamain haji, nanti Allah utamain kita gitu kan. Utamain kita di dunia itu sih Kak. Karena dimulai dari umroh ini pelajaran yang bagi aku tuh kayak ngebuka pikiran aku, hati aku gitu sih. Cuma yakin ya. Aku pun ngajarin gitu ke adik-adik aku. Kamu kalau mau nikah, pesta boleh, tapi sisihin uang 25 buat daftar haji reguler dari sekarang. Aku bilang kayak gitu. Jadi jangan kita ratusan juta kita pesta resepsi, tapi kita 25 juta aja kita nggak bisa gitu. Aku bilang gitu ke adik aku, kayak kamu harus utamain Allah, kamu nggak boleh ngebela-belain pengen di gedung semewah itu, dekor semewah itu, tapi kamu lupa sama Allah, sedangkan Allah yang ngasih kamu. Aku bilang sampai sekarang pun aku kayak gitu. Kayak kurban juga nih kan. Ini kurban kan, walaupun itu uang ngepres banget ya, tapi itu aku mikir Allah nih cuma minta kurban setahun sekali loh, aku bilang gitu. Sedangkan kita bisa jajan apapun yang kita mau setiap saat, ngegojek setiap saat gitu. Masa Allah minta kita nggak kita bela-belain sih, aku bilang gitu. Oke. Sih Kak, kayak jangan sampai Allah cemburu dengan kebiasaan kita, maka kita harus utamain Allah gitu, yang bikin aku. Belajarnya dari mana tuh Kak Nui untuk dapet Allah dulu deh? Siapa yang ngajarin dan di mana? Yang membuat Kak Nui itu kenal Allah gitu? Bapakku, orang tua bapakku sama teman aku juga ada sih. Jadi teman aku tuh waktu itu tuh aku masih yang, kalau yang misalnya kita terlambat, aku nyalain orang, gara-gara kamu sih aku terlambat. Nah, teman aku yang jangan kayak gitu, kata teman aku, kamu terlambat berarti Allah melindungi kamu, entah kamu kalau datang tepat waktu entah ada apa atau enggak. Jangan salahin orang, salahin diri sendiri dan bersyukur ke diri sendiri. Teman aku juga begitu juga, circle aku gitu, circle model aku ini. Makanya aku bersyukur banget di model ini dan aku nerusin karena lingkungannya tuh Masya Allah baik-baik semua gitu. Masya Allah. Jadi mungkin aku kayak tlek, oh iya ya, ngapain aku marah-marah, toh nggak bisa ngembaliin gitu kan. Gitu. Terus bapakku juga kayak, utamain Allah maka hidup kamu diutamain sama Allah gitu. Bapakku tuh nggak banyak omong kak, sekali ngomong cuman kayak gitu. Tapi gitu. jelek masuk. Tapi ya? jelek kayak, iya. Masya Allah, gitu sih, kayaknya deket banget ya Kak nih sama Bapak ya. Iya deket banget. Karena mungkin cerita kali ya, aku tuh orangnya suka cerita. Dan bapak aku tuh juga mungkin pengetahuannya luas banget kali ya, dia banyak pengalamannya, jadi cerita juga. Sama sih aku ke teman-teman aku juga aku cerita, bertukar pikiran. Kayak dia
abis ngapain dia cerita, terus aku nanti langsung kepikir, oh iya ya gitu sih Kak. Langsung ngambil hikmahnya. Masya Allah. Aku suka cerita gitu. Masya Allah. Dan kita mewadahi ceritanya Kak Noi. Terima kasih sudah mendengarkan. Masya Allah. Aku mau ngajakin ngomong tentang hubungan dan relasi Kak Noi dengan uang mungkin ya. Mungkin ada ya sebagian dari kita yang kerja udah maksimal, mungkin pagi, siang, malam. Kalau sama Kak Noi mungkin juga sampai jam 12 malam gitu kan. Tapi ada sebagian yang mereka itu ngerasa hidupnya seperti itu terus gitu. Nah, apa mindset yang ada di dalam pikirannya Kak Noi tentang uang itu sendiri, tentang rezeki itu sendiri, sehingga itu membuka jalan rezekinya Kak Noi? Bersyukur aja gak sih Kak? Qanaah aja gitu. Karena aku juga merasa aku hidup sama orang tua aku tuh cukup, bener-bener, maksudnya lebih banget. Aku nggak merasakan itu lebih banget, tapi kurang juga. Ya aku merasa ya nggak kurang juga gitu. Entah mungkin aku nggak merasa itu kayak aku selalu enjoy gitu dengan apapun yang aku punya gitu. Tapi aku nggak punya yang berlimpah juga gitu loh Kak. Nah sampai sekarang pun contohnya kayak AC rumah. Aku tuh baru punya AC tuh setelah aku menikah Kak. Dulu tuh aku nggak punya AC. Ya mungkin itu yang aku bilang, aku nggak berlimpah karena keterbatasan bapakku mungkin ya gitu. Dan bapakku tuh selalu ngajar anaknya, bagusan gak pakai AC, keringatnya keluar, sehat gitu loh Kak. Dialihin mindset kita gitu. Jadi aku selama 25 tahun sama bapak aku nggak punya AC, aku tetap tenang karena pikiran aku, oh sehat kok, keluar keringatnya gitu. Padahal kalau sekarang panas banget gitu kali ya bahasa kita. Terus contohnya, aku juga nggak punya kasur Kak. Dulu tuh aku nggak punya kasur. Aku baru punya kasur pas aku menikah sekarang. Dan bapak aku tuh selalu ngomong tuh kayak, tidur bagusan di tempat rata, karena kasur aku yang itu loh Kak, kasur Palembang kalau kita sebut ya, atau matras. Nah aku pakai itu tidur. Tapi bapakku tuh selalu bilang, tidur pakai ini tuh sehat, tulang tuh lurus. Jadi aku sampai sekarang pun nggak merasa itu tuh kekurangan gitu. Aku merasa, oh ya udah aku sehat kok tidur di sini, tulang punggung aku lurus gitu. Ya mungkin jadi sampai sekarang pun hal-hal yang aku kira maksudnya itu kurang, nggak aku jadiin kekurangan karena mindset aku mungkin udah dialihin ke situ gitu kali ya. Dan itu ditanaminnya sama bapak. Ya, dan itu ditanamin sama bapak ke anak-anaknya. Jadi sampai sekarang pun aku udah ya udah gitu. It's okay apapun. Makanya aku bilang di awal, apapun kondisinya insya Allah tuh aku tuh bisa dan nggak pernah masalahin itu gitu.